Kita buka halaman 177. Kita ulangi wahai hasad paling atas ya. 177 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatul hasadi zamani jawali ni'mati an akhikal muslimin bi'ai halin kana hikmah dinin aw dunya aw ilmin aw nikmatin aw qulin aw jahil aw ghairi dhalika wa huwa wa madmumun wa sahibuhu mawqutun wa mahrum wa Allah ta'ala min syarri hasidin hasadah wa qala ta'ala ala sunnah ala ma'atallahu min fadlihi Allahu ila waqti anbiyaihi al-hasidun adu ni'mati mujridun bidadai radin nismati alati kasanatuha baina ibadi wa ahsana man qala ala kul man bata bi hasidan adri ala man asata al-adab asata Allahi fi dhikrihi anaka ta'arḍa li ma wahab fajazaka ani bi an jadani wa sada alayka wujuhat talab qala ba'dhum wa yamna'uka bil hasadi an tasma' qala Allah ta'ala ayatahilahu lin-nasi bi rahmatin fala mujalaha wa man yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa waladul hakim fa inna rahibal nikmati ahadu rajulaini imma min ahli sa'adati wa la tastakthir ni'amallahi alaihi di dunya binisbati ila ni'mil akhirati al-baqiyati wa idza ra'aita lamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa amma wa imma min ahli syaqawati wa la tastakthir lahu aidan ala dunya al-faniyati wa man yaqulu ra'aita mimma ta'nahu sinina ja'u bahkan yu'adu ma'adri anhu ma'akan imatkamu. Ya, pembahasan masih tentang bab hasad, lanjutan sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatul hasadi tamani zawi ni'mati an akhikal muslimi ba'i halin kana. Dan hakikat hasad adalah tamani zawi ni'mati an akhikal muslimi. Kamu mengharap nikmat yang ada sama saudara kamu yang muslim lenyap. Ya, orang lain dapat nikmat, kita nggak senang. Kita pengen nikmat tersebut hilang atau lenyap dari orang tersebut. Hakikatnya begitu. Jadi orang yang hasad tersebut ujung-ujungnya pengen nikmat yang Allah berikan kepada orang hilang begitu, lenyap. Bahkan naudzubillah sakitnya orang yang hasad tersebut, orang yang dapat nikmat dia pengen mati. Jadi maknanya apa? Ingin melenyapkan, ya dimatiin aja orang yang dapat nikmat. Bukan mengalami nikmat aja, yang orangnya nyawanya pun pengen dihilangin dia. Nah, jadi ya kalau orang yang hasad tersebut udah mengharap bukannya nikmat
yang Allah berikan kepada orang lain hilang, dia pengen juga penerimaan nikmat nyawanya hilang juga. Kalau udah begini, bagaimana? Ini mungkin hasadnya udah sampai tulang sumsum. Bun ya. Sumsum kali ya. Ada gitu. Ada. Jadi bukan nikmatnya hilang, nyawanya hilang juga. Kalau dia nyawanya hilang, mungkin dia baru apa tuh? Puas. Puas ya. Ini hakikat hasad demikian, mengharap hilangnya nikmat dari orang lain bi ayyi halin kana, dengan cara apapun juga. Cara gimana? Ya, fitnah, bikin berita buruk ya supaya yang dapat nikmat tersebut ya nikmatnya cabut. Nah, ini kan macam-macam. Nikmat apa? Dalam bidang apa? Banyak hasad. Imajinin ya, adakan nikmat tersebut dalam bentuk agama. Orang viral atau orang ya dengan orang dia punya umat banyak, punya pengikut banyak, followernya banyak, ya dia orang pintar, macam-macam. Nah, ada yang hasadin, ada juga. Kenapa? Dia dapat nikmat apa? Kepintaran lebih, daya apalnya tinggi, ya ceramahnya enak, ya ngajarnya enak. Yang hasad ada juga. Ada gak? Ada. Ini hasad di bidang agama. Kan seperti ada bilang minggu sebelumnya, kalau hasad biasanya timbul dari yang satu profesi, biasa begitu. Tukang pohon juga. Benar gak? Benar. Dimatiin kalau orang tuh. Pohonnya dimatiin apa orang dimatiin? Bukan orang yang dimatiin. Ya sama satu profesi. Ya begitu ya. Nah, tadi yang saya ingat tuh, ada orang ngaku ustaz juga hasad. Satu saya ingat, pedagang sama pedagang sama, pejabat sama pejabat, gitu gak kira-kira? Sama udah begitu, saya ingat. Jadinya timbul hasad. Nah, tapi ingat, kalau hasad timbul dari orang yang di agama lebih jelek. Al-hasadu qabihun, lakin law nasya'a minal alim akbah. Hasad sifatnya jelek, tapi kalau timbul hasad dari orang alim lebih jelek. Hasad ada sama orang awam jelek, tapi kalau timbul hasad sama orang yang dianggap hasad juga lebih jelek. Nah, karena tukang pohon ngaji hasad lebih jelek. Tidak benar. Nah, saya kira karena tukang pohon ngaji, tukang pohon ngaji, dia ngerti. Berarti kalau alim di bidang hasad, dia belajar ilmu hasad, berarti ngerti gak ilmu hasad? Ngerti. Dia hasad juga, berarti akbar, lebih jelek. Ya, paham ya? Sopir sama sopir gitu kan? Sopir begitu semuanya. Pejabat, apalagi tuh pedagang, semuanya deh kita begitu, ya. Hasad begini, iri, warungnya rame, warung sepi, yang sepi. Mulai ada apaan, pakai apaan di macam-macamnya. Alhamdulillah Bang Ian gak ada kasatin ya. Iya, nggak ada. Bang Ian nggak ada. Masih dong nggak ada lawannya dia. Ada nggak kira? Nggak ada lawannya Ustaz. Nggak ada lawannya juga Ustaz. Simpan ini ada pun bidang dunia agama, ya, atau dunia atau bidang dunia. Ada bidang dunia banyak ya hasadnya. Ya banyak nggak? Banyak ya. Udah buat apa aja terjadi deh. Atau ilmu atau ilmu. Ya, ada orang kelebihan ilmu, dia punya kelebihan ilmu, yang hasad ada, ini ada, ya macam-macam deh. Apa? Ya kan, dia kan anak kemarin, dia anak kemarin sore, ya hasad, macam-macam deh, ya omongannya ya dihina-hinain, ya direndahin. Kalau ma'rifatin atau ma'rifah pengenalan, ya lebih tinggi, ya banyak luas, ya kelainnya banyak, dianya yang hasadnya banyak juga ya. Kabulin atau dia dikabul, diterima di masyarakat. Gue orang lama kok gue diterima masyarakatnya, dia orang baru kok apa tuh masyarakat apa tuh Dihormati. langsung jatuh hati sama dia. Masyarakat langsung terima. Ini ada apa nih? Jangan-jangan dia pakai ilmu kanuragan apa tuh? Kanuragan Cirebon. Bisa kan gitu? Bisa. Ya ada apa? Gue orang lama kok gimana gue? Ya, gue orang lama nih dari dulu sini, tapi kok dia orang baru bisa nih? Ya, bisa kan? Bisa. Ya.
au jahin atau kedudukan bisa juga naik pangkat. Ya, dia dipilih, dia nggak dipilih, hasad juga banyak kan? Banyak ya. Nah, itu au barikalika atau lain-lainnya ya. Nah, kan bisa nggak? Ini kan hakikat hasad, orang hasadnya sama apa? Protes sama Allah Ta'ala. Tapi ada kalanya dia protes ke manusia juga. Orang memberikan kepada orang lain, ya dia marah karena hakikatnya kepada Allah. Tapi orang anggap manajer atau komisaris mengangkat satu orang jadi apa tuh? Jadi manajer. Nah ini yang hasad ada. Pak, kok dia sih bukan saya? Saya kan dia orang lama, saya kan S3, dia baru S1. Ya, kok dia sih? Nah, ada yang begitu. Banyak. Sama semuanya. Pokoknya itu bilang ya emang hakikatnya ada Allah Ta'ala, tapi dia kesel sama orang lain yang dianggap salah ngangkat, salah memberikan jabatan kepada orang yang bukan kepada dirinya. Nah, bisa hasadnya. Wa huwa haramun wa mazmumun. Perbuatan tersebut hukumnya haram. Jangan hasad, dia berdosa. Orang kalau ada hasad dia telah berbuat dosa, wa mazmumun, dan tercela. Haram wa mazmumun. Wa swahibu mamqutun wa mahrumun. Pelakunya yang hasad, orang hasad dibenci, ya, wa mahrumun, ya, dibenci, dilaknat, wa mahrumun, dan dijauhkan daripada keberkahan, daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Diharamkan, nanti tidak diberikan karena dia orang yang hati hasad, ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita tahu awalnya qul a'udzu birabbil falaq. Jadi yang baca minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Perlindungan daripada apa? Ya, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan manusia, kejahatan makhluk, ya. Kemudian di bawahnya wa min syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Ya, ada orang hasad, ya, tapi tidak hasad waktu dia hasad, ini lebih bahaya. Bahaya gimana? Tadi ada kan nikmat sama kita, dia mengharap lenyap atau dia mengharap kita mati. Dengan cara apa? Biaya hal yang ada, dengan cara apapun yang penting dia tujuannya tercapai. Biasa apa? Santet, teluh, bisa gak? Bisa. Nah ini, ya, karena wa min syarri hasidin, kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Kalau dia hasad, pikirannya tadi, ya, pengennya nikmat sama kita hilang, kemudian dia ngarep kita mati, dan gitu aja. Nah, makanya kita minta perlindungan sama Allah dengan memperbanyak baca ginian. Tapi kata Nabi Al-Jubur yang bisa Syatiri, orang yang pengen selamat dari gangguan hasad, ya termasuk sihir dan lainnya, baca qul a'udzu falaq, tapi akhirnya jangan dimatiin hurufnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri nafasati fil 'uqad. Ya, apa itu saya? Ya, qul a'udzu min syarri ghasidin idza waqaba min syarri nafasati, ya, fil 'uqad min syarri hasidin idza hasada. Bacanya yang huruf akhirnya jangan dimatiin. Nah, yang baca ini insyaallah terpelihara daripada kejahatan orang lain. Nah, itu baca Pak, bisa? Hah? Ayo baca. Ayo, ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi matiin belakangnya. Pada enggak bisa ya? Bisa. Ayo baca, ayo. Ayo bisa. Susah. Bisa. Ya, belakang jadi matiin. Kebiasaan. Harus ya, jadi matiin. Nah, ini begitu caranya. Jadi akhirnya min syarri hasidin idza hasada. Tradisinya. Jadi huruf belakangnya dimatiin ya. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Kita apa kalau bilang apa tapi begitu bacanya belakangnya mati macet. Kita enggak bisa jagain aja. Hah? Ayo. Enggak biasa ya? Enggak biasa ya. Ya udah nanti biasanya. Harus nyontek. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am yahsudan nasa ala ma atamu min fadli. Ya, ada orang-orang yang hasad sama orang lain
terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi kita kan kuludi nikmatin mahsud, ya, semua nikmat ada yang hasatin, ada yang dengki, ya, makanya sini apa? Berkhidmat, alaikum berkhidmat, kita suruh dapat nikmat tutupin, ya, tutupin. Kenapa? Kuludi nikmatin mahsud karena yang dapat nikmat tuh ada yang hasatin, apapun juga, ya. Kita kawin lagi ada yang hasad, ada nggak? Ada. Semua itu mau gue, cewek itu mau gue, ya, kalau dia tuh dipakai pelet tuh, jangan pakai pelet mana tuh, yo gitu, ya mangga. Apa kita punya motor baru ada yang hasad, ada? Ada. Ya, apa lagi? Duda hasad dia, duda. Duda hasad apa? Duda juga. Jadi duda hasad duda. Semuanya ada. Yang baru ada yang hasad. Ini ada yang hasad. Macam-macam ada. Sekarang ya kadang-kadang garing. emang nggak perlu juga kalau kita nggak tahu sumbernya. Ya, terkadang jangan dapat cerita. Ada panitia maulid, tiap habis maulid kata beli mobil baru. Tiap habis maulid katanya beli motor baru. Saya bilang dari mana? Kita nggak tahu. Sampai tuh dapat warisan, sampai tuh dia dapat apa tuh hibah dari orang, sampai tuh dia dapat objekan, sampai dapat komisi, bisa nggak begitu? Bisa. Nah, ini jadi yang hasad curiga. Bukan dia tahu dia kalau habis maulid beli mobil baru. Sampai tahu bulannya maulid yang dia apa tuh yang dia bikin maulid kontrakan dibayar, bisa nggak? Bisa. Nah, hati hasad curiga. Dari mana nih? Dari mana nih? Ya dibeli kulkas dari mana? Duit maulid tuh. Ada nggak begitu? Ada kan? Jadinya suzon. Nah, udah suzon, dosanya udah suzon, hasad tadi. Ya udah, ya orang bisa dapat duit, bisa nggak? Emang orang pada duit bilang ke kita kan nggak dia? Enggak. Dia punya beli barang ini, ya, siapa tuh dapat duit, yang sudahnya orangnya. Ada emang itu kalau dia nggak duit maulid, enggak pokok gitu kita tiap tahun katanya bisa maulid beli barang baru. Siapa tahu kontrakannya bayarnya pas maulid, bisa nggak? Bisa aja, siapa tahu dia dapat warisan, siapa tahu ini bisa nggak? Bisa karena sudon ya ngomong-ngomong gitu, hasad ya, namun bilang dari kan. Terusin. Wa auhallahu ila ba'di abiyaihi, Allah Ta'ala berwahyu ya kepada sebagian para nabi-nabinya. Apa dikatakan? Al-hasidu adu nikmati, orang yang hasad adalah musuh nikmatku. Orang yang dengki, orang yang iri, yang hasad adalah musuh daripada nikmatku. Muskhitun bi qada'i, karena dia marah-marah, tidak setuju, murka, nggak senang sama aku punya kekodok, punya keputusan. Aku tuntut tidak dapat nikmat, aku tuntut tidak punya rumah baru, aku kasih dia nikmat. Ada orang yang berutu, ada orang yang nggak senang, ada yang kepanasan. Jadi musuh itu dikodoi, orang yang murka, yang nggak senang sama aku punya keputusan itu Allah. Jadi seakan-akan dia protes sama Allah, ya Allah engkau salah alamat ya Allah. Bukan jangan kepada dia, kepada saya Allah, ya, jangan kepada dia, kau salah alamat Allah. Jadi Allah salah alamat, salah orang. Kalau dia udah mengatakan Allah salah alamat, salah orang, berarti dia lebih Allah salah lalai dong. Nah, jangan, ya. Jadi orang yang hasad dia masih mengingkari ya terhadap Allah Ta'ala punya keputusan, punya qada. Udah, ya, pokoknya gimana? Allah Ta'ala memberi nikmat gak mesti bareng sama kemauan kita. Orang hari ini orang lain, besok orang lain, ya mungkin kita kehidupan, ya. Orang lain ya dikasih sama Allah, kita nggak dikasih. Lihat diri kita apa kurang yang diri kita nih. Ya mungkin kita doa, tapi syaratnya doa kita nggak diterima. Kita nggak berikan syarat doa diterima. Orang lain doa kok diterima. Ya kenapa? Ya saya doa saya diterima karena lihat dirinya makan barang haram, masih makan barang haram, gak terima. Nah ini ya, jadi Allah tak tunda, ya Allah tak berikan dia, jangan gerutu, jangan protes sama Allah Ta'ala. Ya jangan sama Allah Ta'ala, ya karena apa? Allah Ta'ala udah tepat, emang sekarang giliran orang lain, dia belakangan, kita belakangan, nah, kita gak boleh hasad sama orang lainnya. Kenapa tuh? Ghairul qaratin bi kismati. Orang yang hasad tidak senang, tidak ridho terhadap aku punya pemberian. Ya,
Allati qasamtu bainal ibadi, yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Aku kasih orang lain, dia marah. Aku kasih orang lain, dia gerutu. Nah, jadi seakan-akan dia protes sama Allah Ta'ala. Jadi orang yang hasad, hakikatnya dia hasad, ya protes sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala salah memberi nikmat, salah memberi jabatan, salah memberi kelebihan kepada orang lain yang sebenarnya menurut dia yang protes dia. Yang protes dia, makanya dia nggak apa, dia ya artinya panas terus. Ingat ya cerita kemarin tuh, ke Qabil ya, yang membunuh siapa? Si Habil, karena saudaranya dia, saudara terima, dia nggak terima, oleh Hasan, dengki. Nah, ya kita udah belajar ya. Allati qasamtuha baini ibadi, dia tidak ridho terhadap aku punya pemberian yang aku berikan, yang aku bagi-bagi kepada hambaku. Dia protes, nggak ridho, nggak senang terhadap aku punya pemberian ya. Waqad ahsana man qala, sungguh-sungguh bagus orang yang mengatakan ala kul man batali hasidan. Ketahuilah, katakanlah kepada orang-orang yang di malam hari ada hasad sama diriku. Ya, adadri alaman asal adab. Taulah kamu kepada siapa kamu ini suul adab? Kepada siapa kamu ini membangkang? Kepada siapa kamu protes? Asya'ta 'alallahi bi fi'lihi. Engkau sungguhnya lagi protes Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala punya perbuatan. Allah salah memberi, Allah salah alamat, ya, Allah salah apa? Salah tujuan dalam memberi. Nah, seakan-akan diprotes sama Allah Ta'ala, ya. Li'annaka la tarda lima wahab, karena kamu tidak ridho terhadap pemberian yang Allah berikan kepada diri saya. Nah, kita nggak dihasadin, hakikatnya dia protes sama Allah, nggak demen. Kita dapat nikmat nggak demen. Jadi yang nikmat siapa? Allah. Seakan-akan dia sul adabnya, asal adab kepada Allah, dia protes sama Allah Ta'ala. Allah kenapa dia, pas saya pantas yang dia. Nah, ya paham ya? Fajazaka anni bi'adzadani, ya, engkau membalas aku dapat apa? Fajazaka anni, engkau akan dapat balasan dari diriku bi'adzadani, dengan cara engkau menambahkan pada diri aku. Wasyada alaika wa talab, engkau tutup, ya, dia telah menutup kepada kamu, ya, muka-muka permintaan. Artinya apa? Terus susah dia hasad, dia lupa minta sama Allah Ta'ala. Orang lain dapat nikmat, udah kita ya Allah berikan aku seperti yang kau berikan kepada dia, bisa nggak? Nah, jadi ujuhan talak ditutup, dia udah nggak doa lagi, dia udah nggak minta sama Allah Ta'ala. Yang dipikirin hasad kemudian. Tetangga dapat tetangga beri mobil, ya, dapat beli mobil bagus, udah kita minta ya Allah berikan aku mobil sebagaimana aku berikan pada tetanggaku, bisa nggak? Bisa. Nah, ini dipikirin hasad doang, doanya nggak mau. Nah, udah dia nggak mau, udah dia bikin hasad doang. Ya, jangan, udah, ya, kita minta. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala karunia luas, Allah bisa memberikan kepada orang lain, pada orang lain bisa memberikan kepada kita juga. Jangan kita apa? Jangan kita anggap rezekinya Allah habis. Ya, seakan-akan ya Allah kan buat dia bukan buat saya. Seakan-akan Allah Ta'ala nggak punya apa tuh, nggak punya pemberian lagi. Udah buat apa? Udah buat orang, saya nggak kebagian, minta bisa nggak? Minta sama Allah. Nih, guru itu doang, godoma doang, hasad doang, dengki doang, minta sama Allah yang maha pemberi nggak mau, nggak dikasih sama Allah. Karena yang minta itu orang yang butuh. Kalau dia nggak minta, nggak butuh, ya. Yang dikasih sama Allah, udah tahu dia bangun malam, betul dia minta sama Allah Ta'ala kasih. Yang hasad nggak doa, nggak minta sama Allah, nggak dikasih. Nah, ya, kalau orang lain dapat, kita minta sama Allah. Ya, sampai-sampai ada doa mengatakan wahab lana ma wahabtahu li awliyaik. Ya Allah, berikan kepada saya yang Engkau berikan kepada wali-walimu, ya Allah. Aulia dapat magam, dapat derajat, dapat kedudukan, dapat pahala yang banyak. Berikan aku sebagaimana Engkau berikan kepada wali-walimu. Yang enggak hasad. Wali dapat derajat tinggi, kita hasad. Bukan, udah minta wahab lana ma wahabtahu li awliyaik. Nah, yang jangan diberikan kepada wali-wali, kita minta juga. Jangan kita ikutin hati kotor kita hasad sama orang lain, ya. Ini hasad penting untuk kita hilangkan, ya, daripada hati kita, jauhkan.
Ya, sebagaimana yang sering anda pernah dalam antum, ada orang tua yang umur dia tua tapi badannya sehat walafiat. Ditanya alasannya apa sih? Ya, taraktul hasad babakiyal jasad. Aku selama hidupku nggak pernah dengki sama orang lain, maka tubuhku sampai saat ini segar bugar sehat walafiat. Nah, jadi maknanya apa? Orang yang hasad, yang dengki, yang iri, kurus kering. Kurus kering, nggak kering ya, basah. Kurus kering, ya apa tuh? Dia macam-macam ya, macam-macam. Karena dia bikin orang luar hasad orang lain. Nah, yang nggak hasad tenang nggak? Enak, plong hatinya, plong nggak? Enak. Nah, ya. Nah, jadi yang ketahuannya yang hasad. Oh, itu hanya masalah itu. Ini nggak kering kan, mandi duluan. Udah ya, kalau ada orang hidupnya senang aja dia nggak senang orang. Gembira meluan, girang, hidupnya nggak hasad. Karena orang hasad apa? Nanti gua sebutin ciri orang hasad. Ya gimana? Bagaimana malam harinya orang hasad? Ada gua sebutin. Sabar aja ya. Qala ba'duhum, dia berkata sebagian para ulama, apa dikatakan ya, wa yamna'uka min hasadi an tasma'a qala Allah ta'ala. Cukup bagi kamu ya untuk kamu tidak berbuat hasad, dengerin firman Allah Ta'ala. Supaya kita hasad, dengerin Allah Ta'ala firman. Apa dikatakan? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah, apa-apa yang Allah terbukakan buat orang lain, nggak ada yang bisa menahan. Allah kasih rezeki kepada orang lain, nggak bisa menahan, menjatah dia. Memberikan nikmat kepada orang lain, ya nggak ada yang bisa menahan, karena memang jatah dia. Saya belakangan, saya besok, saya ambil saya minggu depan, udah, ya. Tapi wa ma yumsik fala muzalahu min ba'di. Yang Allah tak tahan, nggak berikan nikmat, nggak ada yang bisa memberi. Jadi maknanya apa? Allah nggak tentuin dia angkat jadi manajer, ya. Si komisaris nggak bisa angkat. Ini semua ketentuan dari Allah Ta'ala bukan? Iya. Ya komisaris angkat dia jadi manajer, ya. Karena memang Allah terangkat. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak angkat jadi manajer, komisaris nggak bakal bisa. Paham nggak? Jadi semuanya nikmat sumbernya dari Allah Ta'ala. Kalau dia dengki, dia hasad, berarti dia protes, nggak demen sama Allah Ta'ala. Dibilang Allah Ta'ala seperti yang tadi, ya salah alamat, ya salah sasaran, salah dalam memberi kepada orang lain, ya. Wa huwal al-hakim, Allah Ta'ala yang maha hebat aturannya, al-hakim yang maha bijaksana, yang tepat urusannya, apa dia punya keputusannya. Nah, terusin kita. Fa'ina sohiban nikmati ahadur rajulaini. Karena orang yang dapat nikmat, ya itu bisa menjadi salah satu daripada dua golongan. Orang yang dapat nikmat, ada kalanya bisa menjadi salah satu dua golongan, dua orang. Imam min ahli sa'adati, ada yang dapat nikmat, dia orang yang berbahagia, orang yang beruntung dunia akhirat, ahli sa'adat. Fala tastaksir ni'amallahi alaihi di dunia binisbati ila ni'mal akhirat al-baqiyah. Orang dapat nikmat yang dari golongan ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, yang kamu anggap banyak nikmat yang diberikan kepada dia, sekalipun banyak dikasih Allah Ta'ala. Anggap ada orang kasih nikmat, duitnya banyak, vilanya banyak, mobilnya banyak, semuanya banyak deh. Itu jangan kita anggap masih banyak binisbati ila ni'mal akhirat al-baqiyah. Jika dibandingkan dengan nikmat akhirat yang abadi, nggak ada apa-apanya. Orang dikasih hidup yang anggap apa tuh kaum genset atau genset ya? Genset. Konglomerat udah yang ini banyak benar dari Allah Ta'ala kasih. Ini jika dibandingkan nikmat akhirat nggak ada apa-apanya. Semua nikmat di dunia ya dirasakannya pada sesaat doang. Nikmat makan lagi makan, nikmat makan lagi makan. Udah sampai tenggorokan nggak nikmat lagi. Ya, nikmat ini nikmat, kecuali nikmat yang enak adalah yang abadi, nikmat takwa, nikmat taat. Orang kalau amal yang taat diingat ngerjain taat ada kenikmatan. Kemudian
ingat sama pahala di akhirat ada kenikmatan abadi. Tapi yang lain hilang. Minum es, enaknya waktu di sana tenggorokan sampai perut udah nggak enak. Ya, nikmat ini lenyap kecuali nikmat ibadah. Ingat waktu kita ngejahit, ingat waktu kita lagi ibadahnya, ingat sama pahala yang bakal diberikan Allah, itu nikmatnya abadi sampai akhirat. Maka perbanyak nikmat taat, nikmat ibadah, karena nikmat tersebut abadi sampai akhirat. Ya, insya Allah kita bisa ya. Amin. Jadi sebenarnya apa? Orang yang dapat nikmat sebanyak-banyaknya di dunia itu sedikit sekali jika dibandingkan nikmat yang ada di akhirat nanti, nggak ada apa-apanya. Dunia nikmatnya bakal lenyap, bakal hilang, tapi nikmat akhirat selama-lamanya, baqiyah, abadi. Orang nikmat surga, ya apa tuh? Abadi. Kan bagaimana bilang, nggak ada orang nikmat surga itu sementara nggak ada. Kecuali ada orang yang sementara masuk neraka ada. Orang masuk surga nggak ada sementara. Masuk neraka sementara. Masuk surga nggak sementara. Orang baru masuk bisa keluar lagi. Tapi kalau masuk neraka bisa keluar nggak? Bisa. Kalau masih ada imannya. Bagaimana jelaskan? Ya, dia akan berapa lama dia di neraka tergantung dosa yang dia bawa mati. Dia nggak tobat, dia nggak istighfar. Dia masih ada iman yang sah, imannya masih mukmin, ya di hadapan Allah, dia akan masuk neraka juga. Masuk neraka dulu, kemudian setelah itu bakal Allah Ta'ala masuk ke surga. Jadi orang yang masuk surga nggak ada yang sementara, orang masuk neraka ada yang sementara, ya. Dan udah yang dapat nikmat surga, ya terus-terusan ada, nggak ada yang lenyap. Ininya ya, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan nikmat akhirat yang ada ya. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa munkan kabiran. Kalau kamu lihat nikmat akhirat, nikmat surga, kau akan melihat nikmat yang sangat hebat, yang sangat besar. Ya, wa munkan kabiran, kau akan mendapati nikmat yang kerajaan yang hebat. Jadi dunia ini ya nggak ada apa-apanya. Sekalipun dia di dunia Allah Ta'ala kasih apa tuh? Nikmat yang banyak, amal nikmat akhirat nggak ada apa-apanya. Sedikit benar. Kita tidak tahu sebagaimana kenikmatan dunia jika dengan di akhirat seperti satu orang mencelupkan jarinya ke laut. Ini yang basah di jarinya itu nikmat dunia. Air lautan itu nikmat akhirat. Dikit kan? Dikit benar. Laut dikelebin. Nah, ini basah nih. Itu nikmat dunia. Itu yang ini nikmat akhirat. Jadi maka dikatakan walal akhiratu khairul laka tabulan. Maka kita jangan tertipu namanya nikmat yang lenyap, yang fana, ya demi kita untuk mencapai nikmat yang abadi yaitu surga. Ya insya Allah kita tidak tertipu ya. Amin ya rabbal alamin. Terus wa imam min ahli syaqawati, ya. Adapun orang yang dapat nikmat adakah dia ahli syaqwah, ya orang neraka bukan ada. Wala taksasi lahu aidon misalah hayat dunya alfaniyah. Dia jangan menganggap dia dapat nikmat banyak, kalau glamor hidupnya, ya seperti kehidupan dunia yang panas, yang lenyap, yang tidak abadi. Nah, dia semuanya dipunya, semua Allah dikasih semuanya Allah Ta'ala, ya ini lenyap semua, dia nggak lenyap. Nanti, ya dia ahli syaqwah, dia di dunia glamor hidupnya semuanya bebas. Dia mati masuk neraka. Maka dikatakan ahli syaqwah. Orang masuk neraka bukan ahli sa'adah, bukan orang surga. Terus wallahu yaqulu ala tarbiman afara'aita idmata 6 sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Apakah kamu tidak melihat ada orang-orang yang kami berikan nikmat sepanjang tahun? Ya, orang-orang kafir. Ya, orang kafir, ya kasih nikmat Allah Ta'ala dunia segala-galanya buat mereka, duit yang banyak, emas yang banyak, semuanya hidupnya mewah, ya. Cuma dia Allah makan yu'adun, kemudian datang buat mereka apa yang Allah jadikan buat mereka. Artinya datang kematian, dia bakal masuk neraka. Maka kami beri kenikmatan sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, tapi nanti mereka ya akan meninggal dunia, akan mendapati yang Allah jadikan buat mereka apa? Masuk neraka, dapat azab neraka, ya.
Abnama anhuma kanu ya'lamun ya, lebih hebat daripada yang mereka apa? Yang mereka yumnaun, lebih hebat daripada apa yang mereka tidak dapati. Artinya apa? Artinya ada orang yang di dunia hidupnya sederhana atau anggap miskin, tapi dia ahli taat, ahli iman, ya meninggal dunia tetap bakal mendapati yang Allah jadikan pada orang mukmin apa? Surga, kenikmatan kubur, surga dikasih Allah Ta'ala ya. Lain halnya sama orang kafir yang mata nahum kami beri kehidupan yang glamor, semua kami kasih, ujungnya akhirnya bakal masuk neraka. Baina masyiruhum ila nar, karena mereka punya tujuan akhirnya adalah neraka ya. Ya banyak gimana nih? Ada tulisan lagi nih. Nah, alam aja ya.